Go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 2005-9021. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi guna untuk memenuhi tugas akhir semester berkaitan dengan mata kuliah aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Firman. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian kelayakan proyek. Yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata IAT atau IAT. Yang pertama kita akan memakai rumus sama dengan average, itu kita memakai average, lalu kita memblok dari tahun 1 sampai tahun keempat, lalu enter dengan dapat itu 75 juta. Lalu yang kedua kita mencari rata-rata investasi. Nah di rata-rata investasi ini kita menggunakan investasi awal, kita bagi dengan 2, mendapat 250 juta. Lalu kita mencari average rate of return dengan cara sama dengan D16 kita bagi dengan D14 atau rata-rata IAT kita bagi dengan rata-rata investasi. Maaf sebelumnya. D14 rata-rata IAT bagi rata-rata investasi. Kita akan mendapat itu rata-rata presentasi 30%. Lalu tingkat suku bunga itu ada 20%. Nah, bagian kesimpulan akhir kita akan membahas tentang bagaimana kelayakan tentang proyek tersebut dengan rumus if sama dengan if buka kurung blok D18 atau bagian average rate of return lebih besar dengan tingkat suku bunga, koma tanda kutip kita akan menulis tulisan layak tanda kutip, koma, tanda kutip, atau tidak layaknya, tidak layak, maaf sebelumnya Bapak, tidak layaknya, tidak layak. Nah dengan tanda kutip, lalu kita kurung, tanda kutip, lalu kita kurung. Nah, dengan menghasilkan layak. Jadi untuk penilaian proyek kelayakan proyek untuk metode average of return ini kita menghasilkan kesimpulan akhir yaitu layak. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang metode payback period. Untuk metode payback period ini kita menggunakan payback period untuk kelebihan bulan. Untuk mencari kelebihan bulan ini kita menggunakan rumus sama dengan C23 atau kelebihan kita bagi dengan cash flow tahun keempat atau C22 mendapatkan 2,00. Lalu untuk mencari payback period per tahunnya itu, nah lalu setelah mencari kelebihan bulan kita akan mencari payback period. Untuk mencari payback period, maaf sebelumnya Pak, untuk mencari metode period per tahunnya itu kita menggunakan rumus dengan sama dengan 4. Sama dengan 4 nanti kita kurang dengan C26. C26 itu atau kelebihan bunga. C25 maaf, C25 atau kelebihan bunga akan mendapatkan hasil 2,00 juga. Lalu untuk perencanaan proyek itu tetap 4. Lalu kita masuk kepada kesimpulan dari metode payback period. Yang pertama itu kita menggunakan rumus if buka kurung, if buka kurung itu ada payback period per tahunnya itu atau kita menggunakan C27 kecil dari perencanaan proyek per tahun atau kecil dari C29, tanda kutip itu ada kita menuliskan layak, tanda kutip lagi kita menuliskan tidak layaknya, tanda kutip kurung. Lalu kita menekan enter.
akan menghasilkan layak. Jadi untuk kesimpulan akhir dari metode payback period itu layak untuk digunakan di sebuah perusahaan. Selanjutnya kita menggunakan pilihan metode berkaitan dengan metode net present value atau NPV. Berbicara tentang NPV, kita akan membahas tentang tingkat suku bunga yang sebesar 20%. Dengan NPV ini kita menggunakan rumus sama dengan NPV atau net present value dengan menggunakan tingkat suku bunga atau D20, kita akan memblok cash flow dari tahun pertama sampai tahun keempat atau dari D15 sampai D18. D18. Lalu tutup kurung enter, kita akan mendapatkan kurang D14. Nah, jadi untuk NPV sendiri itu kita menggunakan rumus yang tadi seperti yang dijelaskan dengan mendapatkan minus 317.515.432 rupiah. Lalu untuk kesimpulan seperti mana rumus sebelumnya, nah itu kita menggunakan if, lalu buka kurung, kita akan menggunakan NPV atau D21 kecil dari 0. Lalu sudah di 0, tanda koma, tanda kutip, itu kita menggunakan layak, tanda kutip layak, tanda kutip, koma, tanda kutip, tidak layak, koma, kurung, enter. Maaf sebentar. Oke, X. Koma, kurung, enter. Nol if menggunakan layak atau tidak layak. Maaf saya Pak. Untuk kesimpulan sendiri kita tetap menggunakan rumus if dengan rumus if buka kurung itu D21, di posisi D21 itu ada NPV atau net present value besar 0, tanda kutip itu ada layak. Lalu kita juga menambahkan tanda kutip lagi, tidak layak. Layak, maaf, tanda kutip, tidak layak, tidak layak, tanda kutip, tidak layak, tanda kutip, ditutup dengan kurung. Lalu untuk metode net present value kita mendapatkan kesimpulan akhir itu tidak layak karena hasil NPV-nya itu minus. Lalu pada pembahasan yang terakhir kita mengenakan penilaian project dengan metode internal rate of return atau kita kenal dengan IRR. Untuk IRR sendiri kita menggunakan rumus IRR buka kurung D15 itu atau cash flow dari tahun pertama kita blok sampai tahun keempat. Lalu kita akan membahas mendapatkan investasi awal dengan menekan enter. Jadi untuk IRR aktual itu kita mendapatkan min 11%. Lalu untuk investasi awal untuk menyocokkan kita kan yang dari 700 juta itu kita akan mengubah kepada 500 juta. Lalu untuk IRR sendiri kita akan mendapatkan hasil min 500 juta. Lalu untuk IRR-nya sendiri kita tetap menggunakan rumus IRR buka kurung, itu kita memblok dari
dari investasi awal sampai cash flow tahun keempat. Untuk hasilnya itu 0%. Lalu untuk kesimpulan untuk metode internal rate of return ini atau IRR kita tetap menggunakan rumus sama dengan if D sama dengan if E20 itu besar E20 besar dari E19 layak tidak layak. Lalu kita akan mendapatkan kesimpulan untuk metode IRR ini tidak layak. Nah, mungkin sekian presentasi berkaitan dengan UAS Applikom ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.